Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Ada yang izin, Mbak Firly? Maaf, Pak, suaranya kecil banget. Oh, oke. Jadi sebentar. Ada yang izin, Mbak Firly? Atau nggak ada? Suara saya? Iya, Pak. Ada yang izin nggak? Ada, Pak. Tadi Aulia Puspanabila izin katanya hari ini nggak masuk. Karena lagi di bandar. Oke. Iya, Pak. Oke, saya suaranya agak serak, sorry ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke, saya akan bahas tentang implementasi. Ada beberapa yang perlu dibahas mengenai implementasi. Gimana kabarnya hari ini kalian? Belum semangat materi? Alhamdulillah, Pak. Saya lanjutkan. Makna dan tujuan implementasi. Karena membahas tentang implementasi seperti apa, pasti ada makna dan tujuannya. Nah, merupakan tahap besar di akhir produksi tentang peran lunak
Nah, tahap ini adalah sebuah proses ketika dalam pembuatan kode program berdasarkan platform dan kesepakatan dengan customer. Berarti makna dan tujuan ini di sini adalah yang pasti adalah tujuan akhirnya ketika produksi perangkat lunak tersebut dijadikan menjadi sebuah aplikasi, sebuah platform, agar apa? Agar ketika datang atau ketika disampaikan ke dalam customer memiliki sebuah kesepakatan. Tujuannya seperti itu. Jadi Jumat lalu saya jelaskan tentang seperti apa konsepnya, bagaimana cara pengerjaannya, dasar-dasarnya bagaimana. Nah, ini adalah sebuah hasil akhirnya seperti apa. Jadi itu. Nah, oke. Nah, tahap transformasi pertama adalah dari sebuah hasil desain ke dalam program yang dapat dijalankan pada komputer. Karena apa? Karena dapat digunakan di dalam sistem itu sendiri. Pasti ketika membuat sebuah perangkat lunak, pasti adalah hasilnya seperti apa ke dalam program tersebut. Karena apa? Ketika kita gunakan hasil dari perangkat lunak tersebut, pasti akan ada masalahnya seperti apa, mungkin ada yang perlu diperbaiki bagian apanya, seperti itu. Jadi tidak 100% bahwa hasil desain tersebut akan menjadi sebuah program seperti apa. Pasti ada kendalanya. Ketika kita membuat sebuah program di dalam di dalam aplikasi tersebut, pasti ketika kita gunakan di komputer, pasti ada salah satu yang perlu diperbaiki. Apa? Dari sisi apa? Dari sisi bagaimana cara menentukan, tergantung dari kondisi tersebut. Nah, baik buruknya implementasi ini sangat bergantung kepada baik buruknya hasil final dari tahap desain. Berarti ketika membuat sebuah implementasi, baik buruknya itu dari hasil desain tersebut. Caranya gimana? Nah, ketika kita implementasikan hal ini, ya pasti akan ada baik dan buruknya, seperti apa kondisinya, bagaimana cara melakukannya. Nah, itu semua tergantung daripada hasil buruknya di tahap desain tersebut. Kenapa? Karena kita melibatkan integrasi semua komponen yang ada di dalam rancangan sistem tersebut, baik itu perangkat lunak, konversi ke dalam sistem operasi, atau hal lainnya. Jadi, walaupun baik buruknya tersebut hasil dari dari desain tersebut, tetapi kita integrasikan ke dalam sebuah rancangan sistem. Caranya gimana? Untuk mengintegrasikan rancangan sistem tersebut agar apa? Agar ketika dirancang, agar ketika disampaikan, agar ketika dikonversi dalam sebuah perangkat lunak, dalam sebuah uh, aplikasi, kita dapatkan hasil yang baik. Makanya pasti ada namanya evaluasi di dalam apa yang perlu dilibatkan setelah kita merancang hal tersebut. Pasti akan ada hal tersebut. Jadi, apapun itu, ketika kalian membuat sebuah program, ketika kalian membuat sebuah perangkat lunak, hasilnya apa? Tergantung dari desainnya dulu. Nah, saya sudah jelaskan, ketika kita membuat sebuah hasil dari implementasi tersebut, pasti ada namanya analisa, desain, kemudian programnya seperti apa, kemudian implementasinya bagaimana, lalu terakhirnya adalah evaluasinya seperti apa. Itu bagian yang penting di dalam melakukan pemrograman. Nah, ketika proses implementasi tersebut, kita melibatkan ada dua bagian. Ada perencanaan dan ada eksekusi. Nah, kita pasti merencanakan, pasti. Kenapa? Bagian-bagian inilah yang perlu ditentukan. Kita merencanakan dahulu seperti apa prosesnya, bagaimana cara melakukan hal tersebut, sampai kita eksekusi. Eksekusi di sini adalah ketika posisi akhirnya seperti apa. Itulah bagian-bagiannya.
Oke, saya lanjut. Sorry. Jadi, tadi sudah jelaskan, pasti ketika melakukan hal implementasi, pasti memiliki maksud dan tujuannya seperti apa dari implementasi tersebut. Nah, proses yang melibatkan baik itu dari perencanaan maupun pengeksekusian, ini ada di dalam implementasi. Karena apa? Karena implementasi tadi sudah saya jelaskan, hasil buruknya dari desain tersebut. Ketika eksekusi, hasil buruknya adalah ketika kita implementasikan, ketika kita paparkan atau kita presentasikan, pasti ada eksekusinya. Eksekusinya nanti pasti akan ada hasil dari evaluasi seperti apa. Nah, dari hal tersebut, dari perencanaan, eksekusi ini akan ada namanya evaluasi sebenarnya. Bagian inilah ketika melakukan hal tersebut, pasti akan ada evaluasinya seperti apa, kondisinya bagaimana, cara melakukan seperti apa. Itu bagian dari maksud dan tujuan dari implementasi tersebut. Lalu saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang perencanaan implementasi. Nah, perencanaan implementasi tersebut adalah sebagai formula dari rincian dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan kita laksanakan. Nah, kenapa? Kita pasti formulasi rinciannya bagaimana. Kemudian ketika representasi tersebut grafiknya seperti apa. Nah, cara pencapaian inilah yang akan kita laksanakan pada saat perencanaan implementasi tersebut dilakukan. Itu. Oke, yang lanjut. Nah, ketika kita punya formulasi, pasti akan kita punya namanya tim. Nah, tim yang akan terlibat di sini siapa saja? Ya. Nah, tim yang terlibat di sini adalah pertama adalah manajer dan beberapa staf. Nah, kemudian profesional sistem yang merancang sistem tersebut. Kemudian perwakilan vendor, lalu pemakai primer, dan pengkodingannya alias si programmernya sendiri-sendiri, kemudian teknisinya. Nah, bagian-bagian inilah yang akan menjadi tim implementasi tersebut akan terlibat di dalam project. Nah, ada manajer dan ada beberapa staff, pasti. Manajer adalah orang yang penting ketika melakukan sebuah project. Dia yang bertanggung jawab kepada bagian-bagian yang lain. Mulai dari staff, mulai dari professional system, mulai dari vendor, pemilihan vendor ya biasanya seperti itu ya. Dia akan menjadi barometernya ketika tanggung jawab tersebut dilakukan oleh si manajer tersebut. Nah, ketika nanti sudah berjalan, ya, ketika sudah berjalan akan menjadi sebuah implementasi, vendor inilah yang akan menjadi bagian untuk melakukan apa? Untuk baik itu melakukan programnya seperti apa, baik itu desainnya bagaimana, kemudian seperti apa. Jadi mulai dari manajer sampai ke ini adalah seperti apa ya? Seperti cokok di atasnya lah, atau bagian teratasnya. Nah, kemudian perwakilan vendor, primer, kemudian pengkodingan, teknisi, inilah bagian ketika si manajer sudah menentukan bahwa sudah dipilih oleh vendor ini, kemudian membuat sebuah aplikasi apa, seperti apa gitu. Nah, nanti sampai ke timnya sendiri, itu sudah beda orang lagi, sudah beda timnya lagi. Tetapi inilah bagian yang terlibat di dalam implementasi. Karena apa? Karena bagian inilah yang menentukan apakah ini layak atau tidak. Ya. Apakah ini perlu ada evaluasi atau tidak, atau bagaimana. Kadang ketika sudah menjadi sebuah implementasi, pasti harus dievaluasi dahulu sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi nanti evaluasi di akhir seperti itu. Paling hanya sedikit, minor, tidak terlalu banyak. Betul, yang pasti yang akan dikerjakan oleh si tim-tim ini. Nah, ini bagian-bagiannya. Terlihat oleh kalian ya. Saya besarkan.
Nah, ini bagiannya adalah ketika rencana implementasi tersebut dilakukan. Mulai dari apa? Mulai dari dia set dokumen standarnya seperti apa. Ketika kita membuat sebuah dokumen, standar tersebut adalah kita dapat melakukan hal apa ketika proses tersebut dilakukan, sampai mulai pengerjaan atau bagaimanapun. Itu. Kemudian, ada beberapa tahap di sini. Ada mulai desain, ada mulai codingannya, ada mulai testingnya seperti apa, sampai sistem testingnya bagaimana, seperti itu. Nah, bagian-bagian inilah sebenarnya yang akan mengerjakan. Tahapannya mulai lumayan banyak sekali. Mulai dia kita secara vertikal maupun horizontal seperti apa. Nah, kita desain seperti apa, modelnya bagaimana, sampai kita bisa masuk ke posisi yang kita mengerjakan personilnya, ya kita menyeleksi personilnya siapa saja tadi, tim-timnya siapa saja, seperti itu. Nah, biasanya adalah ketika sudah membuat sebuah dokumen, kemudian sudah ditentukan personilnya atau timnya, nanti akan membuat sebuah perancangan seperti apa, maunya bagaimana, tergantung siapa, tergantung tadi manajernya seperti apa. Jadi bagian-bagian itulah yang akan menjadi bagian terpenting ketika membuat sebuah rencana implementasi sistem itu seperti apa. Kemudian ada proses ketika kebutuhan kebutuhan perangkat kerasnya atau kebutuhan perangkat lunaknya seperti apa yang akan digunakan. Ya, nah sebenarnya persiapan inilah yang dilakukan ketika melakukan sebuah rencana implementasi secara keseluruhan sampai nanti akhirnya adalah implementasi review. Ya, sampai akhirnya adalah implementasi review. Kenapa? Karena proses-proses inilah yang akan dilakukan. Mulai dari membuat sebuah desainnya seperti apa, kemudian software codingannya itu menggunakan apa, software testingnya menggunakan apa, lalu sampai sistem testingnya seperti apa, sampai kita bisa melakukan hal tersebut sampai ada 11 tahapan dalam melakukan sebuah rencana implementasi sistem, sampai dia bisa melakukan review implementasi sistem tersebut bisa dijalankan. Agar apa? Ketika sudah proses ke-11 ini, mau tidak mau adalah proses ini tidak akan bisa dikembalikan kembali. Karena apa? Kalau sudah jelas secara keseluruhannya bagaimana prosesnya, sampai nanti akhirnya adalah jatuhnya ke user, atau mungkin dibeli oleh user, atau bahkan diakuisisi oleh user, proses itulah si user akan bisa tahu bahwa dia bisa menggunakan proses dari implementasi sistem ini bisa dikerjakan. Seperti apa? Banyak sekali. Jadi hal-hal inilah yang dilakukan ketika implementasi tersebut dikerjakan. Caranya kalau ditarget ini mas 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Oke, tapi di sini tanyakan tidak mengenai rencana implementasi dari sistem tersebut. Oke, saya lanjut. Ada hal yang penting di dalam implementasi. Nah, apa saja hal yang perlu dikaitkan mengenai hal yang akan kita kerjakan ketika implementasi tersebut dilakukan? Yang pertama adalah persiapkan tempatnya dahulu. Nah, kenapa? Karena pasti
Walaupun ini boleh dikatakan bahwa hal penting ketika melakukan implementasi tersebut adalah mempersiapkan tempat. Kenapa? Karena tempat ini penting. Agar apa? Kita pasti butuh namanya dokumentasi. Yang perlu dah ketika kita mempunyai ruangan, kemudian dengan fasilitas ada listriknya, ada apa yang di dalam ruangan tersebut yang bisa kita gunakan. Agar apa? Agar ketika pengujian atau simulasi dengan vendor, kita bisa mempresentasikan bahwa ini bisa digunakan dengan penggunaan implementasi seperti ini. Karena ketika kita presentasikan yang akan datang ke vendor, mau tidak mau adalah vendor harus mengerti dulu seperti apa prosesnya yang ada di dalam hal tersebut. Apakah keinginan kita, contoh, misalkan Mbak Firly ingin membuat sebuah aplikasi tentang apa ya, tentang data seluruh seluruh data seluruh mahasiswa yang ada di ITTS, contoh seperti itu. Contohnya, ketika ingin dilempar dengan vendor, pasti kita butuh ruangan. Agar apa? Ketika kita mempresentasikan, kita nyaman. Pertama itu, kita nyaman, kita enak. Ketika kita mempresentasikan tersebut, tanpa harus ada kendala yang lain. Ketika kita simulasikan, ketika kita ingin coba sampaikan pengujian tersebut dengan vendor, vendor pun akan mengerti bahwa ternyata yang ingin diinginkan oleh Mbak Firly ini adalah membuat sebuah data mahasiswa yang ada di ITTS. Ingin seperti apa? Apakah ingin membuat sebuah database-nya seperti apa? Atau membuat sebuah filenya seperti apa? Atau bahkan membuat sebuah aplikasinya bagaimana? Itu akan menentukan. Agar apa? Agar hal ini apa ketika kita implementasikan, agar ketika kita simulasikan, si vendor mengerti dengan keinginan kita dalam membuat apa, dalam sebuah aplikasi, dalam membuat sebuah perangkat lunak bagaimana, atau seperti apa, ya kan? Itu yang hal terpenting di dalam implementasi. Lalu ada namanya pelatihan personil. Kenapa pelatihan personil di sini adalah ketika orang-orang yang sudah ditentukan oleh tim kita dalam beberapa tim tersebut, ya, dia bisa tahu pelatih. Kenapa kita melatih personal tersebut? Agar apa? Ketika kita sampaikan, ya, ketika kita presentasikan, tim kita tahu seperti apa, bagaimana. Lalu ada cakupan pelatihannya seperti apa? Nah, kemudian ada program pelatihan. Pasti kita ingin membuat sebuah program pelatihan seperti apa, kondisi bagaimana. Program di sini adalah ketika kita menyampaikan sama hal tadi sebenarnya pelatihan personil, pelatihan seperti apa, sampai dia ada program pelatihan bagaimana, ya pasti kita memiliki perencanaan tersebut. Agar apa? Agar ketika mempresentasikan, agar ketika kita sampaikan atau simulasikan, tim kita yang terlibat akan tahu bagaimana prosesnya, seperti apa pengerjaannya. Lalu ada teknik dan alat bantu ketika pelatihan tersebut. Apa saja? Misalkan teknik dan alat bantu adalah misalkan menggunakan komputer, misalkan dengan menggunakan aplikasi atau software seperti apa. Nah, itu bagian-bagiannya. Bisa jelaskan ya softwarenya. Contoh adalah ada CBT, ada ABT, ada VBT, dan ada VOD. Contoh seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan ingin tes apa ya, kalau misalkan tes CPNS atau apapun adalah bisa menggunakan ini, dengan menggunakan CBT atau misalkan menggunakan ABT. Karena apa? Agar pelatihan interaktif tersebut, agar apa? Agar
bisa tersampaikan dengan maksud dan tujuan yang kita inginkan. Itu. Lalu ada persiapan atau pembuatan dokumen. Pasti tadi di awal dokumen apa saja perlu disiapkan, apakah dokumen yang perlu kita dalam bentuk gambar atau bagaimana, ya. Itu tergantung dari kebutuhannya. Sampai adanya namanya adalah konversi file dan sistem. Karena apa? Konversi file dan sistem di sini adalah ketika melakukan atau membuat sebuah file maupun sebuah sistem, kita akan mengkonversi agar apa? Agar ketika melakukan tersebut, contohnya misalkan adalah ada kekurangan atau ada kelebihannya di situ. Konversi-konversi inilah yang bisa menentukan, yang bisa menambahkan atau mengurangi hal-hal yang lain, tergantung dari kebutuhannya. Itu. Sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Silakan. Oke, ada yang tanyakan tidak? Silakan. Oke, yang selanjutnya adalah tentang mempersiapkan dokumentasi. Ada bagian-bagiannya, pasti ketika membuat sebuah persiapan, nah pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa saja? Tujuan adalah untuk pelatihan pertama, ya. Kemudian untuk penginstruksian, lalu untuk komunikasi, ya. Kemudian ada penetapan standar kinerja. Lalu kemudian ada pemeliharaan sistem, kemudian ada referensi historis. Ya, pertama adalah tentang pelatihan. Saya jelaskan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Karena apa? Karena tujuan dokumentasi tersebut adalah untuk pelatihan, untuk melatih siapapun itu orangnya, siapapun itu timnya. Agar apa? Agar ketika
melalui pelatihan tersebut, melalui kegiatan pelatihan tersebut dapat tersampaikan dengan tujuan yang ingin kita inginkan. Itu. Kemudian ada instruksi. Instruksinya apa saja? Pasti setiap tim memiliki bagian-bagian tersendiri. Ketika mungkin bagian analisnya siapa, kemudian ada bagian desainnya siapa, ada bagian programnya siapa, kemudian sampai ada bagian implementasinya siapa saja. Nah, diinstruksikan oleh siapa? Tadi contoh manajer. Menginstruksikan bagian ini untuk mengerjakan analisa. Ada penginstruksi masing-masing, ada step-stepnya masing-masing. Tidak mungkin tiba-tiba ketika analisa sudah jadi, tiba-tiba langsung ke implementasi. Pasti ada bagian-bagiannya siapa saja orang-orangnya. Lalu ada komunikasi, pasti ketika setiap tim pasti memiliki atasannya masing-masing, ya, atau stakeholdernya masing-masing lah, seperti itu. Siapa orangnya, bagian apa orangnya, seperti apa kondisinya. Nah, pasti dari tim analisa sampai ke bagian desain ada komunikasi yang perlu disampaikan. Seperti apa kondisinya, bagaimana cara melakukannya. Itu bagian-bagian terpenting. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ke bagian yang akhir. Nah, komunikasi setiap divisi pasti memiliki bagian-bagian atau bagian-bagiannya masing-masing memiliki komunikasi yang bisa tersampaikan. Kemudian ada bagian penetapan standar kinerja. Nah, ketika menetapkan standar kinerja adalah pasti sesuai dengan SOP-nya biasanya. Standar kinerja di sini adalah sebagai ada peraturannya masing-masing. Standarnya gimana, SOP-nya seperti apa, bagian yang A, B, C, dan D atau A, B, Z pun pasti memiliki standar kinerja masing-masing seperti apa. Lalu kemudian pemeliharaan sistem. Nah, kalau bicara pemeliharaan sistem adalah masalah tentang maintenance-nya atau bagian orang terakhir ketika melakukan sudah pengerjaan keseluruhan, ada bagian tentang analisis, ada bagian adalah tentang maintenance-nya sendiri. Sampai dia memiliki referensi historis. Kalau bicara referensi historis adalah bicara tentang misalkan hari ini mengerjakan apa, bagiannya bagaimana, bagiannya siapa, pengerjanya siapa. Jadi historis ini sampai dia selesai di akhir nanti ya, siapa juga orangnya akan ketahuan yang mengerjakan. Bagian-bagian ini yang akan ketahuan siapa yang melakukan, yang mengerjakan. Ya. Oke, sampai ada namanya tentang persiapan dokumentasi. Ada 4 bagian. Area utama, ada di dalam dokumentasi itu adalah dokumentasi pemakai. Kemudian dokumentasi sistem, lalu perangkat lunak dan operasi. Nah, sampai di sini tanyakan tidak mengenai bagian-bagian ini. Sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya. Oke. Nah, ada namanya pengimplementasian tentang sistem itu sendiri. Ya. Ada 2 bagian, ada mengenai biaya dan mengenai waktu. Kenapa saya bagi menjadi horizontal dan vertikal? Karena bagian inilah yang akan menentukan ketika implementasi sistem tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak. Contoh misalkan, dengan melakukan pengembangan sistem, pasti butuh biaya dan butuh waktu. Tetapi, ketika mengembangkan sistem tersebut tanpa dokumentasi yang jelas dan akurat, akan apa? Akan biaya tinggi, ternyata waktunya makin lama. Seperti itu. Kenapa? Karena butuh namanya dokumentasi. Kemudian selanjutnya, dengan pengembangan sistem, ya, lalu ada dokumentasi yang jelas dan akurat. Akan apa? Akan memudahkan.
sampai adanya operasi dan pemeliharaan sistem ini dilakukan adalah untuk apa? Untuk implementasi sistem ketika kedua bagian, baik itu biaya maupun waktu, bisa teratasi. Waktunya tepat, sesuai dengan ketentuannya, sampai biayanya juga tepat, tanpa harus ada pengeluaran-pengeluaran kembali. Itu yang diinginkan sebenarnya seperti itu. Tapi terkadang, baik biaya maupun waktu, terkadang lebih dari sesuai dengan ekspektasinya, biasanya, atau dengan sesuai dengan rencananya. Itu. Sampai di sini yang tanyakan tidak, silakan. Oke, saya lanjut tentang konversi. Ya, konversi dibagi menjadi 4 bagian. Ada apa saja? Ada langsung, ada paralel, dan ada phase-in maupun pilot. Nah, saya jelaskan satu persatu. Kalau langsung adalah sistem yang lama, langsung digantikan dengan sistem yang baru. Kenapa? Karena saya sudah jelas konversi secara langsung. Kapan yang dibutuhkan? Kadang sewaktu-waktu. Ya, karena walaupun itu sudah lama, tiba-tiba digantikan dengan sistem yang baru, pasti akan menyesuaikan, akan beradaptasi dengan kondisi yang baru tersebut. Paralel, sistem yang lama masih dijalankan sambil menjalankan sistem yang baru, berjalan seiringnya. Paralel namanya. Jadi sistem yang lama digunakan, kemudian sistem baru juga sambil berjalan dengan dua kondisi yang berbeda, seperti itu. Lalu ada phase-in. Phase-in di sini adalah sistem yang lama digantikan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, ya. Namanya phase-in. Jadi sistem lama digantikan secara berlangsung, pelan-pelan, berangsur-angsur. Karena apa? Agar menyesuaikan. Ya. Lalu ada pilot. Nah, kalau pilot di sini adalah dilakukan secara segmentasi bagian per bagian. Jadi misalkan step by step antara A dengan B, A dikerjakan dahulu, ya, B baru berjalan seperti itu. Jadi berterus seperti itu. Jadi sama hampir seperti phase-in, tapi ini dilakukan lebih kepada bagian per bagian. Tergantung dari kondisinya seperti apa, bagiannya seperti apa itu. Nah, saya jelaskan secara detailnya. Kalau metode secara konversi secara langsung adalah sistem yang baru tidak menggantikan sistem yang lama, menurutnya, secara metode. Tetapi sistem yang lama ini sepenuhnya tidak bisa bernilai. Agar apa? Agar sistem yang baru ini bersifatnya kecil atau sederhana, memiliki rancangan yang sangat berbeda, pasti. Pasti milik perbedaan yang sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat lumayan, sangat-sangat luar biasa biasanya. Kalau sudah menggunakan sistem yang baru, ya, agar apa? Agar menyesuaikan tadi. Jadi itu bagian tentang konversi langsung. Seperti apa kondisinya, bagaimana cara pengerjaannya. Nah, biasanya kalau sudah menggunakan sistem yang baru, mau tidak mau pasti akan meninggal sistem yang lama secara langsung. Contohnya seperti ini. Metode secara langsung, sistem yang lama langsung digantikan dengan sistem yang baru. Nah, beda lagi dengan paralel. Nah, kalau paralel adalah lebih kepada kita memberikan derajat proteksi atau apa ya, yang tinggi dari kegagalan sistem yang baru. Berarti ini perlu namanya proteksi atau namanya apa ya, keamanannya seperti apa. Keamanan yang tinggi pasti. Terkadang tidak semua sistem yang baru memiliki proteksi atau keamanan yang sesuai. Terkadang memiliki kelemahannya masing-masing. Nah, ini akan berdampak kepada biaya juga. Kenapa? Yang dibutuhkannya sangat besar. Karena keduanya harus berjalan bersama-sama. Biaya lagi. Kalau sudah bicara metode yang paralel. Karena apa? Karena secara beriringan. Saat A ya berjalan, B ya berjalan. Sistem lama yang berjalan, sistem baru juga ikut berjalan seperti itu. Jadi ini saling beriringan.
Sistem lama berjalan, sistem baru juga berjalan. Ada lagi dengan pass-in. Nah, kalau pass-in di sini adalah sistem yang baru diimplementasikan sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk menggantikan sistem yang lama. Karena sistem ini adalah disegmentasi ulang. Istilahnya seperti itulah. Dari sistem yang lama, ya, walaupun hanya sedikit demi sedikit yang dilakukan, tapi ini segmentasinya sudah lebih kepada biaya juga. Karena apa? Yang diperlukan biaya ini adalah biaya tambahan. Karena ketika kita membangun sebuah interface, ya, sebuah interface temporer dengan sistem yang lama ini perlu biaya tambahan. Perlu biaya yang cukup banyak sekali, seperti itu. Karena ketika kita melakukan sebuah proses implementasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Beda lagi seperti ini. Jadi waktunya panjang, biayanya panjang juga, ya, biayanya juga lumayan banyak sekali karena butuh tambahan untuk melakukan interface temporer dengan yang lama seperti itu. Jadi pass-in ini lumayan cukup mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, sedikit demi sedikit ya di sini ya, sama-sama seperti itu. Jadi hampir berjalan sama, tetapi digantikan secara sedikit demi sedikit dia lakukan. Beda lagi dengan pilot. Nah, kalau pilot di sini adalah kita memerlukan namanya segmentasi sebuah organisasi. Karena apa? Karena kita harus memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan konversi yang langsung tadi, yang di awal. Rendah diperlukan, karena ini akan mengacu kepada biaya yang lebih rendah juga dibandingkan dengan yang paralel, yang barusan. Tadi, secara beriringan. Tidak mungkin. Nah, agar ketika kita melakukan tersebut, ini cocok sekali. Biasanya adalah tentang pilot biasanya. Agar ketika ada perubahan dalam prosedur maupun hardware maupun software secara sesuai. Nah, berjalan sistem lama ya ikut berjalan dengan menghentikan hal tersebut. Nah, sistem baru juga akan berjalan seperti itu. Jadi itu bagian-bagian tentang konversi mengenai 4 bagian yang ada di dalam konversi dalam perangkat tersebut. Oke, selanjutnya adalah ketika kita melakukan sebuah konversi file data, pasti memiliki sebuah keberhasilan, sebuah konversi tersebut. Karena apa? Sistem ini sangat bergantung kepada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan konversi yang bentuknya file data. Karena kita dapat memerlukannya di dalam sistem yang baru. Nah, keberhasilan inilah yang dilakukan dalam sebuah konversi file data. Karena apa? Ketika kita memerlukan sebuah file data yang sebelumnya, kita bisa gunakan juga, kita bisa perlukan juga di dalam sistem yang baru. Jadi tidak menggantikan lah, seperti itulah kondisinya. Beda lagi dengan konversi atau modifikasi. Nah, ketika melakukan file data dari sebuah konversi tersebut pasti memiliki sebuah namanya format file. Pasti file tersebut pasti memiliki formatnya apa, misalkan dengan menggunakan contoh, formatnya dengan menggunakan doc, dengan menggunakan PDF, atau apapun itulah, formatnya tergantung. Nah, lalu isi file tersebut, kita bisa modifikasi. Untuk apa, seperti apa kondisinya. Kemudian sampai yang terakhir adalah media penyimpanannya. Banyak sekali media penyimpanan untuk saat ini. Baik itu bisa menggunakan eksternal hard disk, atau menggunakan flash disk, atau apapun itu. Tidak lagi menggunakan disket dulu ya. Kalau dulu disket lah. Kalian mungkin belum ketemu dengan disket ya. Kalau saya sudah menemukan disket pada saat semester awal, ya, itu seperti itu. Jadi walaupun sekitar 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya, ya, jadi masih menggunakan disket untuk apa? Untuk sebagai media penyimpanannya. Nah, untuk saat ini sudah mempermudah. Ada yang menggunakan flash disk, ada yang menggunakan external hard disk, atau apapun itulah, banyak lagi. Salah satu bagian-bagiannya atau contoh-contohnya. Lalu secara dasar, bahwa konversi ini memiliki beberapa bagian. Dan namanya bentuk konversi secara total filenya digunakan apa? Karena untuk mengkonversi secara keseluruhan total dari
file tersebut. Lalu kemudian ada file gradual, yaitu adalah lebih banyak kita gunakan untuk metode yang paralel dan pass-in tadi. Karena apa? Ketika selama melakukan konversi tersebut, kita perlu memperhatikan bahwa prosedur tersebut dapat dipastikan integrasi datanya sesuai. Ya. Dan pastinya adalah ada prosedur kendali yang ada di dalam masing-masing file tersebut. Ya. Lalu kita bisa melihat suatu transaksi dapat diterima dan dimasukkan ke dalam sistem. Itu pastinya. Transaksi yang dilakukan, apa saja, ini bisa diterima di dalam sebuah sistem. Selanjutnya adalah kita dapat mencari apakah ada file master yang baru di dalam penyimpanan tersebut. Agar apa? Kita bisa mengupdate bahwa ini bisa melakukan kita bisa mencari file tersebut, kita bisa melakukan perbaikan. Karena apa? Jika simpanan dari tersebut penyimpanan itu ada, maka kita bisa menyelesaikan update-nya. Bagaimana kalau tidak ada file masternya? Ya. Mau tidak mau secara otomatis file masternya ini harus ada. Kalau tidak ada adalah kalian memiliki kendala. Biasanya adalah datanya hilang, atau datanya korup, atau apapun itulah, tergantung kondisinya. Nah, secara klasifikasi, di dalam file ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada file master, ada file transaksi, ada file index, ada file table, ada file backup-nya. Nah, kalau file master secara langsung tidak ada, kita memiliki file backup. Biasanya seperti itu. Secara keseluruhannya, tapi harus memiliki file masternya dahulu. Karena apa? File master ini adalah bagian tertentu, bagian yang memiliki tingkatan yang tertinggi lah, saya anggap seperti itu. Karena kalau tidak ada file master, ya, contoh data kalian misalkan, data mahasiswa kalian, kalau tidak ada di dalam kamus TTS ada file masternya, atau backup seperti apa kondisinya, kadang suka tidak sesuai, akan hilang, atau apapun itulah. Lalu kemudian ada transaksi apa? Baik itu transaksi bentuknya apapun itulah. Ada yang bentuknya secara langsung atau seperti apa, ada yang bentuknya online atau bagaimana. Lalu indeks itu seperti kayak bagian presentasi dalam bentuk grafik seperti apa, indeksnya apakah dia naik atau dia keturun atau seperti apa kondisinya. Lalu kemudian ada file table. Nah, kalau saya bicara dengan file table adalah bicara tentang database-nya seperti apa. Biasanya seperti itu bagian-bagiannya. Ada file backup. File backup di sini adalah yang bisa membackup atau bisa menyimpan data yang semua ada tadi. Ketika tiba-tiba kita hilang data, kita memiliki backup-nya. Bisa seperti itu. Dalam sebuah kualifikasi file itu seperti itu. Silakan mungkin tanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjut. Lanjut adalah tentang tahapan implementasi. Itu siapa tadi yang keluar? Ada yang keluar ya? Mbak Novita yang keluar ya, Mbak Firly? Iya, Pak. Novita yang keluar. Oke, saya lanjut. Oke, tentang struktur dekomposisi. Nah, tahapan-tahapan implementasi ada bagian dekomposisi, ada struktur data, dan ada identitas yang perlu dipilih atau bahkan bisa dikerjakan sampai prosedur desain tersebut kita bisa mudah dengan cara apa? Dengan cara tadi dipilih, kita kerjakan, kita mudah. Agar apa? Agar ketika kita tata ulang dalam sebuah implementasi tersebut bisa sesuai, bisa tidak berantakan. Contohnya seperti itu. Nah, baik itu dekomposisi, struktur data maupun identitas yang kita pilih tadi dan kita kerjakan, itu sangat-sangat penting sekali. Contoh, misalkan di dalam laptop kalian, biasanya kan ada namanya file khusus ya kalau misalkan kalian pakai laptop sendiri, tapi kalau misalkan pakainya laptop dengan kakak kalian ya, pasti mau tidak mau kan, pasti memiliki namanya dibuat identitasnya, misalkan file Kamalia misalkan seperti itu. Kenapa? Karena harus berbagi dua bagian dengan satu laptop dengan dua bagian ya, seperti itu ya. Tadi misalkan file Kamalia, jadi di situ terisi tentang filenya Mbak Kamalia secara keseluruhan.
Agar apa? Data-data tersebut tidak hilang. Kecuali satu laptop kemudian dicampur dengan beberapa orang, misalkan begitu. Atau kakak kalian dengan adik kalian, bisa seperti itu. Beda lagi. Atau mungkin dengan laptop sendiri misalkan. Pasti akan dibuatkan identitasnya sendiri. Misalkan file tentang kampus. Dan file pribadi. Atau file keluarga. Atau apapun itu. Banyak sekali. Agar apa? Kita bisa mengingat bahwa ketika kita ingin mencari sebuah file, ya tadi, kita bisa tahu letaknya di mana. Nah, begitu pun juga dengan tahapan implementasi. Ketika kalian punya tahapan project implementasi ini, pasti mau tidak mau, tidak mungkin lah kalau kalian tidak menulis dalam sebuah identitas di file tersebut. Agar apa? Ketika kalian implementasi, berarti ini tidak berantakan. Berarti ini bisa ditata dengan baik. Itu. Jadi bagian-bagian itulah yang sangat diperlukan. Ya. Lalu setiap level abstraksi ini di dalam sebuah desain, ya, ada kelas, ada modul, ada algoritma, ada struktur data, ada tipe data. Ini diwujudkan dalam implementasi. Pasti sangat-sangat sekali dalam sebuah implementasi. Contohnya kalian ketika membuat sebuah tugas tentang apa misalkan dengan menggunakan dengan menggunakan flowchart atau dengan menggunakan bahasa pemrograman, ini sangat-sangat dianjurkan ya, seperti itu ya. Sangat-sangat diwajibkan lah. Agar apa? Ketika kita implementasi, kita bisa tahu ya seperti apa ketika dosen memberikan tugas ke kalian. Ada bentuknya flowchart, ada bentuknya programnya seperti apa, ada bentuknya bagaimana. Nah, ketika implementasi, kalian sudah punya tahapan datanya. Jadi kalian tidak lagi takut dengan, saya tidak punya data, Pak, tidak punya ini, seperti itu. Jadi bisa tahu. Sama hal seperti yang tadi, kita bisa menata. Ketika implementasi, kita bisa tahu apa yang perlu diperlukan, apa yang perlu disampaikan, seperti itu. Yang penting adalah di dalam satu file tersebut. Nah, di dalam tahap implementasi juga namanya antarmuka atau interface-nya lah. Agar apa? Agar setiap komponen sistem itu tersebut juga harus diwujudkan secara jelas di dalam tahap implementasinya. Interface siapa saja? Contoh misalkan ada berapa nih? Ada Mbak Firly, ada Mbak Intan, ada Mbak Kamilia, ada Mas Fahmi ya. Dari 4 orang ini pasti akan tahu. Oh, ternyata ketika membuat sebuah antarmuka atau interface, bagian-bagian inilah yang akan ketemu, misalkan Mbak Firly dengan Mas Fahmi, Mbak Firly dengan Mbak Intan, Mbak Firly dengan Mbak Kamalia. Jadi keseluruhan bisa secara langsung. Tidak perlu lagi kalian perlu mengulang atau tidak. Jadi sudah kalian tentukan, oh saya perlu dengan tim ini. Jadi setiap bagian di dalam sebuah perangkat lunak, dalam sebuah sistem perangkat lunak ini sama hal seperti kita. Kita manusia pasti butuh namanya antarmuka ya. Tatap muka lah secara langsung dengan siapapun itu. Baik itu dengan orang tua kalian, baik itu dengan tetangga kalian, ya. Baik itu dengan teman kalian, pasti kan seperti itu ya. Kemudian ada kode program yang perlu atau harus dapat dicek. Kenapa? Konsistensinya. Ya. Terkadang program ada yang tidak konsisten, ada pasti. Kenapa di sini lebih menyebutkan dengan konsistensi? Berarti secara tidak langsung ketika melakukan sebuah kode program tersebut harus konsisten. Agar apa? Agar setiap objek dan operasinya secara langsung dengan menggunakan kompilator tersebut. Contoh misalkan, kalau tidak konsisten, tiba-tiba kalian menggunakan bahasa PHP. Lalu kalian coba lagi dengan menggunakan bahasa yang lain. Entah bahasa C atau bahasa yang lain, seperti itu. Nah, nanti objek dan operasinya tidak akan tahu ini akan berjalan atau tidak. Seperti itu. Bisa. Ya, kalau tidak berjalan berarti ada yang salah. Nah, kenapa diperlukan namanya konsistensi? Ketika melakukan kode program tersebut, ya harus dengan menggunakan itu tadi. Dengan apa? Dengan contoh misalkan dengan menggunakan PHP, lalu temannya ada MySQL, ada yang database yang lain. Agar apa? Setiap kita melakukan sebuah operasi, ya sebuah operasi maupun objeknya, kita bisa tahu kompilatornya di mana, yang perlu dijalankan lewat mana, seperti itu. Kalau sudah beda kode program, kalau sudah beda program, bahkan sudah beda programnya, kalian akan kesulitan dalam hal ketika kalian membuat sebuah
konsistensi tersebut. Itu yang sangat diperlukan. Contoh, ya, pastikan kalian inginnya dari berapa orang? Dari 4 orang ini atau bahkan dari 8 orang yang di kelas kalian, pasti ingin konsisten dengan apa? Ketika kalian kuliah di TTS sampai lulus, harus konsisten pasti. Karena apa? Menyesuaikan, beradaptasi. Ketika kalian sudah kuliah, kemudian kalian sudah punya teman, kalian ketemu dosen, kalian ketemu dengan yayasan, dengan ketemu dengan rektorat, berarti sudah ada jalannya. Agar apa? Oh, saya perlu seperti ini agar apa? Agar ketika saya sudah nanti di semester 7 atau semester 8, kalian bisa menentukan apakah kalian akan lulus tahun ini atau bagaimana atau seperti apa prosesnya. Pasti itu bukan berarti saya menjelekkan atau apapun ya, tidak, karena inilah bagian yang diperlukan ketika kalian sebuah konsisten dengan ITTS, kalian konsisten dengan jurusan sistem informasi, sampai titik yang akhir nanti kalian kerjakan, kalian lakukan selama kurang lebih nanti akan berjalan sekitar 2,5 tahun atau bahkan 2 tahun atau 2,5 tahun ke depan, kalian sudah konsisten dengan hal tersebut. Begitu juga dengan implementasi, pasti objek maupun operasinya pun juga akan memiliki konsistensi. Agar apa? Agar tadi bisa dijalankan, seperti apa prosesnya, bagaimana cara melakukannya. Itu. Sampai di sini yang tanyakan tidak? Silakan. Tadi ada kuliah pagi-pagi ya. Oke, saya lanjut tentang kriteria dari lingkungan pemrograman tersebut. Nah, kriteria dari lingkungan pemrograman tersebut ada beberapa bagian. Ada tentang modularitas atau modularity. Ya, kemudian ada, kalau sudah bicara modularitas adalah bicara tentang pedomannya seperti apa. SOP-nya bagaimana. Cara melakukan seperti apa. Lalu dokumentasi yang bernilai kepada sebuah bahasa program tersebut. Pasti dokumentasi ini akan bernilai ketika kalian ya dengan menggunakan bahasa apa dalam pengerjaannya bisa memiliki sebuah dokumentasi tersebut. Dan pastinya dokumentasi ini adalah tahap awal ketika membuat sebuah sistem yang nanti akan berkembang seperti itu. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau misalkan kalian tiba-tiba dokumentasi tersebut tiba-tiba dibakar, tiba-tiba hilang, tiba-tiba dicuri. Nah, ini akan bisa mungkin nanti akan bisa diciplak oleh orang lain atau apapun itulah. Kemudian struktur data di dalam program bahasa programan tersebut. Pasti struktur data yang digunakan di dalam bahasa programan tersebut apa saja? Bagaimana? Itu. Karena ketika ketika mempunyai atau memiliki sebuah struktur data yang sesuai, ya pasti akan menjadi memudahkan ketika kita membuat sebuah pemrograman. Ya. Kemudian struktur dari aliran pengendali. Kalau sudah bicara tentang struktur dari aliran pengendali, berarti ada yang perlu dikendalikan. Di dalam apa? Di dalam sebuah sistem tersebut, di dalam sebuah lingkungan tersebut. Itu sangat-sangat penting juga. Kemudian efisiensi secara waktu, efisiensi secara bagian apa, seperti apa, bagaimana. Gitu. Dan integritas. Integritas di sini adalah seperti kalian memiliki integritas sebagai seorang mahasiswa. Pasti berarti secara tidak langsung ketika memiliki integritas sebagai seorang mahasiswa adalah bahwa kalian adalah saya mahasiswa, saya memiliki integritas untuk apa? Untuk belajar, untuk
ketika kalian sudah endingnya adalah untuk bekerja atau apapun itu, sudah memiliki integritas secara langsung. Tanggung jawabnya bagaimana, seperti apa, secara pola pikir bagaimana, seperti itu. Jadi itu yang perlu dimiliki di dalam kriteria lingkungan pemrograman. Lalu kemudian ada portability atau multi-platform, adalah pilihan-pilihannya seperti apa. Ya, karena apa? Pasti banyak pilihan, multi-platform adalah pilihan itulah banyak. Pasti harus ada yang dipilih salah satu, tidak mungkin secara keseluruhan dipilihnya. Walaupun pilihannya itu banyak. Nah, kemudian ada dukungan dialog. Nah, dukungan dialog itu adalah ketika macam hal seperti inilah. Ketika kalian contoh curhat lah seperti itulah, atau bagian tertentu lah. Bagaimana kondisinya, seperti apa. Dialog di sini adalah lebih kepada pemrogramannya seperti apa. Butuh dialog pasti, butuh komunikasi pasti. Karena apa? Ini yang diperlukan. Agar apa? Agar lingkungan pemrograman tersebut, lingkungan dalam prosesnya tersebut bisa berjalan dengan baik. Lalu ada kualitas, quality. Kualitas dalam artian adalah kemampuan untuk melakukan pengerjaan ini bisa berjalan dengan sesuai. Cara kualitasnya baik. Baik itu cara si programmernya, atau si analisnya, atau si tim desainnya, atau tim implementasinya berjalan dengan baik. Pasti harus. Kan tidak mungkin TTS ini ada kalau tidak memiliki kualitas. Kualitasnya apa? Yaitu tadi, entah dosennya adalah seorang praktisi, entah dosennya adalah seorang dosen saja, atau mungkin memiliki kualitas, bahwa ini memiliki kualitas memulai integrasi dengan kampus lain, contoh misalkan seperti itu. Kemudian kualitas misalkan apalagi kualitas secara komponen yang ada di TTS apa saja, atau bahkan apa saja di dalam bagiannya, itulah memiliki kualitasnya. Jadi kualitas itu udah lebih kepada kebutuhannya tadi. Lingkungannya baik, secara kualitas baik itu perorangannya pun lingkungannya sudah baik, ini akan terjadi namanya pengerjaan atau instruksi yang bisa berjalan dengan baik tadi. Tanpa apa? Tanpa harus ada namanya kegiatan yang tidak sesuai. Seperti itu. Jadi, kalau bicara kualitas adalah bicara tentang kemampuannya tersebut. Seperti apa. Lalu ada ketersediaan pustaka atau library atau pustakaan. Pasti ketersediaan pustaka di sini adalah ketika kita bisa mengerjakan hal A, kita bisa melihat contohnya dari yang sebelumnya. Contoh seperti itu. Seperti apa, bagaimana. Karena tidak mungkin kita butuh namanya pustaka, kita butuh namanya referensi. Ya. Kita tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba langsung kalian buat sebuah program A, langsung jadi A. Pasti namanya ada referensinya, pustakanya di mana. Kemudian tersedia tentang toolnya pembangunan tersebut. Kalau bicara tool berarti alat yang digunakan. Berarti bicara alat adalah bicara tentang perangkat kerasnya. Seperti apa, atau bahkan perangkat lunaknya bagaimana. Seperti apa. Kemudian kebijakan instansi. Kebijakan instansi di sini adalah tentang peraturannya seperti apa. Apakah nih peraturannya harus A ya A, atau B ya harus B, atau bagaimana, tergantung dari kebijakan tersebut. Kemudian adalah kebutuhan eksternal. Kalau sudah bicara kebutuhan eksternal, berarti adalah yang di luar dari bagian tersebut. Apa saja? Contoh misalkan diperlukan namanya apa? Misalkan entah bagian yang lain, misalkan di luar dari yang sudah ada ini, misalkan diperlukan namanya WiFi, diperlukan namanya internet, diperlukan namanya perangkat keras yang lain, atau bagaimana. Nah, kriteria dalam lingkungan pemrograman inilah yang dibutuhkan ketika kalian membuat sebuah program. Itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi secara tidak langsung ini dibutuhkan oleh kalian. Oke, silakan kalian tanyakan mengenai hal di atas. Oke, silakan. Mbak pilih dan lain-lainnya. Tuh, ada yang keluar lagi. Siapa lagi nih, Mbak?
Mbak Fili keluar. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah tentang programming style atau apa ya? Kalau style itu kan lebih kepada, kalau kalian misalkan contoh datang ke mall tidak mungkin misalkan laki-laki tidak mungkin menggunakan celana pendek, atau mungkin kalau Mbak Fili dengan stylenya seperti itu, dengan fashionnya seperti itu, datang ke mall, datang ke cafe atau apapun itu, ya dengan seperti itu tadi. Begitupun juga dengan programming style. Pasti programming style ini pasti memiliki bagian tertentu yang sangat-sangat baik. Nah, ketika kita menulis sebuah program, berarti itu adalah seni. Nah, kita membuat sebuah program itu dikatakan seni. Bagaimana dengan membuat sebuah seni dengan gambar seperti itu? Itu ya seni tadi. Kenapa kita menuliskan sebuah tulisan di dalam komputer itu adalah seni? Ya, mungkin sudah saya sampaikan pada saat semester 1 kalian di dalam mata kuliah algoritma. Kita membuat sebuah program itu adalah seni. Makanya seni inilah yang perlu kita kita inginkan menjadi sebuah hobi. Kalau seni ini tidak kita jadikan hobi, biasanya adalah malas seperti itu. Kenapa? Menulis saja dalam sebuah program dikatakan seni berarti nilai plusnya ada. Ya. Dan juga sebagai sebuah proses yang kreatif. Kreatif pasti. Karena apa? Kalian menuliskan dalam sebuah komputer dengan menggunakan apa yang diinginkan oleh si komputer tersebut dalam sebuah bahasa dimengerti oleh si komputer. Belum tentu kita juga ngerti. Belum tentu kita bisa mengerti dalam mengartikan adalah usernya tersebut. Kita bisa membuat seni. Dikatakan kreatif juga di dalam sebuah komputer. Ketika kita menyampaikan dengan si user, belum tentu user itu akan mengerti. Makanya pekerjaan yang sangat-sangat itu adalah pekerjaan yang dengan hobinya kalian. Jadi boleh dikatakan kalau sekarang itu adalah hobi yang dibayar, hobi yang diberikan nilai. Dengan apa? Baik dengan cuan atau apapun itu. Jadi cintailah pekerjaan kalian sebagai sebuah hobi. Seperti itu tadi. Karena apa? Hobi itu adalah, kalau untuk saat ini adalah hobi yang dibayarkan. Contoh, misalkan, kalau seorang laki-laki terkadang ya tidak semua suka sepak bola. Tidak semua suka dengan futsal ataupun itu. Nah, orang-orang yang bekerja di dalam hal tersebut adalah hobi kan. Mereka mau mengerjakan nendang bola. Kalian mau nendang bola, jangan nendang orang ya. Nendang bola, kemudian nyundul bola, itu adalah hobi. Apa? Pekerjaan yang dibayarkan. Dari hobi tersebut, mereka dibayarkan. Begitupun juga dengan kalian nanti. Kalian menjadi seorang programmer, ya, dengan gayanya kalian, dengan kreatifnya kalian, dengan seninya kalian dibayar. Dengan apa? Dengan hobi tadi. Karena apa? Gaya dalam pemrograman tersebut, yang ada di dalam programmer ini sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi dalam tingkat kemudahan pembacaan program yang dibuatnya. Pasti, ketika kalian membuat ini, apakah kalian dapat mempermudah kalian untuk membacanya, atau dalam memperbaikinya, lalu ketika disampaikan oleh orang lain akan baik. Itu. Gitu. Jadi, ini sangat vital sekali. Kenapa saya taruh di akhir? Dan tujuannya memang saya cari referensinya adalah taruh di akhir. Programming style. Gaya dari pemrograman tersebut. Nah, pasti kita butuh namanya buku code yang komplit atau bahkan referensi yang sangat-sangat komplit mungkin dalam suatu bahasa tersebut.
Agar apa? Agar ketika kita membuat sebuah program, kita bisa tahu referensi tersebut dari mana. Siapa yang menulis ya, dari buku tersebut. Karena apa? Ketika kita ingin mengulas sebuah tuntas dari suatu gaya pemrograman tersebut, bahkan yang ada di dalamnya, kita bisa memberikan contoh bahwa ada variasi yang cukup banyak di dalam buku tersebut. Jadi, biasanya adalah pasti ketika orang awam dalam membuat sebuah program pasti akan melihatnya adalah bukunya biasanya. Siapa yang membuat buku, kemudian bukunya ini apakah lengkap atau bagaimana. Kalau sekarang kan lebih banyak e-book ya, banyak sekali e-book sekarang. Tidak perlu lagi beli buku ke, tempat buku di mall atau mungkin di toko atau bahkan di ruko. Akan memudahkan, tapi ini juga sangat penting, Bu. Kenapa? Buku inilah sebagai bacaan untuk kalian ketika membuat sebuah program awalnya. Kenapa ketika kita ingin membuat sebuah contoh, misalkan ingin membuat sebuah gambar, ingin menampilkan sebuah gambar agar apa? Agar gambar tersebut bisa berjalan, agar gambar tersebut bisa bergerak. Kan variasi. Yang tadinya hanya lurus, kemudian ini kan belok dengan apa? Dengan tadi logo tadi. Bisa bergerak, bisa berjalan, atau bisa apapun itu. Banyak hal dilakukan. Nah, dari gaya pemrograman inilah yang sangat diperlukan, sangat-sangat didukung dari sebuah tahap desain dan perencanaan implementasi yang baik. Jadi, programming style tersebut pasti memiliki gaya pemrograman yang baik. Nah, dan ini pastinya akan didukung oleh perencanaan maupun implementasi yang baik juga. Berarti, satu sisi tadi dalam gaya pemrograman tersebut bisa dilakukan dengan agar apa? Agar ketika perencanaan dan implementasi ini bisa baik, maka gaya pemrograman tersebut bisa dilakukan, bisa dikerjakan dengan baik juga. Nah, sampai di sini yang tanyakan tidak, silakan mengenai materi implementasi di pertemuan ke-13. Silakan. Mbak Firly, Mbak Kamalia, Mbak Mas Fahmi, Mbak Intan, ada yang tanyakan tidak? Belum ada, Pak. Berarti hanya Mbak Aulia aja saja ya, Mbak Firly ya, yang izin. Iya Pak, yang ngasih kabar ke saya cuma Mbak Uli aja. Mas Rehan kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan ya? Kurang tahu deh Pak, soalnya juga nggak pernah chat kasih kabar ke saya sih Pak. Tapi mata kuliah yang lain datang nggak, Mbak? Enggak, sama juga. Nggak pernah masuk, kadang-kadang aja. Oh gitu, oke. 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 Saya lanjut jadi sebuah kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan, lumayan banyak sekali kesimpulannya. Nah, implementasi ini adalah bagian tahap besar yang ada di akhir dari sebuah produksi perangkat lunak. Karena proses dalam pembuatan kode programnya berdasarkan dari platform dan kesepakatan dengan si customer. Bisnis seperti itu. Kenapa? Karena saya bicara tentang kesepakatan dengan customer berarti bicara tentang hasil akhir adalah cuannya nanti. Nah, dalam setiap perencanaan implementasi ini juga memiliki sebuah formulasi rinciannya. Baik itu data, baik itu file, baik itu keuangannya bagaimana. Dan representasi dari sebuah grafik agar proses pencapaiannya dapat dengan baik dilaksanakan. Itu bagiannya. Lalu, hal yang terpenting dalam sebuah implementasi tersebut adalah beberapa bagian, ada 1, 2, 3. Ada yang pertama adalah tentang mempersiapkan tempatnya, kemudian melatih personel tersebut. Lalu, dalam cakupan pelatihannya apa saja yang disampaikan, sampai ada program pelatihan tersebut. Kemudian, teknik dan alat bantu yang digunakan dalam pelatihan tersebut. Lalu kemudian software untuk pelatihan interaktifnya tadi, apa saja, ada CBT, biasanya kayak gitu. Dan ada persiapan atau pembuatan dokumennya, dan konversi file dan sistemnya. Kalau kalian
apa ya? Biasanya adalah software-nya biasanya. Karena apa? Ini untuk melatih kalian, untuk melatih kita semua dalam hal apa ya? Dalam hal sebuah entah komunikasi, entah dalam pengerjaan tugasnya seperti apa, entah dalam pengerjaan proyeknya seperti apa, itu bagiannya. Lalu kemudian yang ada di dalam dokumentasi memiliki 4 area utama. Yang pertama adalah pemakainya, kemudian ada sistemnya, lalu ada perangkat lunaknya, dan operasinya. Nah, adalah pemakainya. Pemakainya siapa, yang menggunakan siapa, kemudian sistemnya menggunakan apa, lalu perangkat lunak dikerjakannya bagaimana, sampai operasinya seperti apa. Ini diperlukan, karena walaupun ini secara tidak langsung, biasanya dokumentasi adalah bentuk kertas biasanya. Tapi sekarang juga ada namanya bentuk dokumentasi tentang menggunakan software, ada juga seperti itu. Nah, kemudian konversi dalam 4 bagian. Ada secara langsung, ada paralel, ada pass-in, serta ada pilot. Jadi saya jelaskan langsung itu seperti apa, paralel bagaimana. Lalu, secara file memiliki sebuah klasifikasi yang dibagi menjadi sebuah 5. Ada master, ada transaksi, ada indeks, ada table, ada backup. Nah, pasti kalian sudah mengerjakan ini semuanya, 5-5-nya, karena pastinya kalau sistem informasi lebih berkutat dengan 5 bagian ini. Lalu ada kriteria yang diperlukan di dalam lingkungan pemrograman. Ada modulnya, yang artinya, kemudian ada dokumentasi yang bernilai. Kepada apa? Kepada si bahasa pemrograman tersebut. Lalu ada struktur data yang ada di dalam bahasa pemrograman, ada struktur aliran pengendalinya, lalu ada efisiensi, dan ada integritas, ada portability atau multi-platform, dan ada dukungan dialognya, ada quality-nya, ada ketersediaan pustaka, lalu ada ketersediaan tool dan pembangunannya, kemudian ada kebijakan instansinya, lalu terakhir adalah kebutuhan eksternalnya, seperti apa. Jadi saya ulangi lagi, bahwa kita membuat sebuah program itu dikatakan sebagai seni. Ya, seni itu tidak lagi menggambar, tapi dalam bentuk tulisan. Anggaplah menjadi seorang programmer sebagai sebuah seni. Atau bahkan menjadi proses yang kreatif. Pasti. Jadi kita tidak kalah dengan orang desainnya seperti itu. Karena desain gambar itu kan dikatakan sebagai orang yang kreatif. Karena apa? Dia bisa menggambarkan orang dalam bentuk asli. Bisa seperti itu ya. Misalkan contohnya Mbak Firly dengan menggunakan kacamata. Dia bisa menggambarkan Mbak Firly dengan bentuk aslinya seperti apa. Ya, kecuali foto. Kalau foto kan sudah jelas aslinya seperti itu. Gitu. Kalau gambar itu kan jelas berbeda. Gambar, desain seperti apa. Nah, kita pun juga dikatakan sebagai orang yang bisa mendapat kreatif juga. Karena apa? Kita ini menulis program. Sudah seni, sudah kreatif. Nah, karena di dalam gaya pemrograman yang ada di si programmer tersebut, ini sangat mempengaruhi tingkat kemudahan dalam pembacaan program yang dibuatnya. Agar apa? Orang awam pun akan tahu, akan mengerti bahwa ini maksud dan tujuannya dalam membuat sebuah program. Itu yang terpenting. Jadi, hal-hal inilah yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, inilah sangat-sangat mulia sebenarnya. Ya, kalian buat sebuah program, oke lah, walaupun ujung-ujungnya adalah cuan. Ya, tapi ini menjadi sebuah barometer bahwa kalian bisa mengerjakan hal ini dengan baik, gitu. Tanpa harus ada melakukan hal-hal yang lain yang tidak sesuai seperti itu. Jadi ini sangat-sangat baik. Itu. Mungkin itu mengenai materi tentang implementasi. Silakan mungkin tanyakan tidak. Sepertinya minggu ini libur ya. Libur tanggal 1 doang ya kalian ya. Nggak ada libur Pak. lagi ya. Oke. Semangat dah. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang tanyakan tidak? Silakan. Jika yang tanyakan. Oke, Mas Fahmi, Mbak Intan, Mbak Firly, Mbak Kamalia, ada yang tanyakan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kok cepat banget jawabnya? Tidak ada. Berarti pengen istirahat ya? Oke.
Oke, mungkin itu dari saya mengenai materi hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi dengan pertemuan minggu depan di pertemuan ke-14. Berarti ada sekitar sebulan lagi kalau tidak salah, sesuai dengan jadwal. Karena UASnya itu di akhir bulan Januari. Jadi bulan ini adalah akhir dari Desember, tahun depan alias bulan depan, di Januari adalah kalian sudah masuk ke UAS. Nanti kemungkinan kalau tidak salah di Februari atau di Maret nanti akan masuk ke semester berikutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan tanyakan tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya agak untuk secara maksimal mungkin itu dari saya sih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Dan saya tidak mengucapkan tahun baru ya buat kalian karena sama saja buat saya. Yang terpenting adalah keinginan saya yang satu. Kalian dari 8 orang ini bisa lulus dengan bareng-bareng. Itu saja dari saya. Oke. Selamat beristirahat kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak.